Hanya publik putusan bebas yang diterima Ronald Tanur juga mendapat sorotan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menilai vonis bebas yang dijatuhkan terhadap Ronald Tanur tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Kapus Penpum Kejagung pun menyayangkan pertimbangan hakim yang tidak melihat bukti-bukti, seperti rekaman CCTV hingga surat visum. Menurutnya majelis hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh fakta yang diungkap di persidangan, termasuk dalil-dalil jaksa penuntut umum yang telah terbukti, serta rekam medis lindasan mobil di tubuh korban. Akibat putusan bebas Ronald Tanur, pihaknya pun akan melakukan langkah hukum selanjutnya, yakni kasasi atas putusan hakim, lantaran dinilai tidak berlandaskan hukum. Kami melihat bahwa hakim tidak melihat ini secara holistik peristiwa ini, ya, tetapi hakim justru melihat sepotong-sepotong. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan misalnya fakta yang menyatakan ada korban meninggal, ya, ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percekcokan, ada bukti CCTV yang menggambarkan bahwa korban ada bekas terlindas. Ada visum et repertum yang menjelaskan bahwa ada luka yang dialami oleh korban. Nah, seharusnya ini yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim secara holistik. Ya, pemirsa, vonis bebas Ronald Tanur menjadi sorotan. Banyak pihak yang mempertanyakan putusan hakim. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Putu Arya Wibisana, Kasih Intel Kejari Surabaya. Selamat sore, Pak Putu. Selamat sore, Mbak Stefani ya. Baik, ya betul, dengan Stefani. Pak Putu, terima kasih sudah bergabung. Pak Putu, kapan rencananya Kejari akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung? Baik, terima kasih Mbak. Untuk rencana kami akan mengajukan kasasi sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan, itu tidak melebihi dari 14 hari. Mungkin nanti setelah kami menerima salinan putusan dari majelis hakim yang menyidangkan ini di Pengadilan Negeri Surabaya, kami akan segera mungkin untuk mengajukan proses administrasi untuk mendapatkan akte kasasi kami di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, sebagai informasi, untuk sampai dengan saat ini kami masih belum menerima, Mbak, untuk salinan putusan tersebut. Baik, jadi sampai saat ini belum menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur ya, Mas Putu? Betul Mbak Stefani. Baik, Mas Putu, tentunya pertimbangan hakim pada saat putusan kemarin banyak sekali yang menjadi sorotan, mulai dari penyebab kematian dan juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Anda sendiri melihat mana pertimbangan yang paling mengecewakan begitu? Seperti yang terungkap di persidangan, kami sudah menyampaikan beberapa alat bukti maupun keterangan saksi-saksi. Itu tentunya persesuaian antara alat bukti maupun persesuaian saksi ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim ya, untuk bisa memutuskan secara adil dan bisa sesuai dengan harapan dari korban, yaitu tidak membebaskan dari perkara ini. Namun seperti yang kita ketahui, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu yang pertama, tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa mengetahui mengenai perbuatan yang mengakibatkan matinya dari korban Dini ini. Yang salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah korban ini meninggal karena adanya alkohol yang berada di dalam lambungnya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim, sehingga akhirnya hakim ini memutuskan untuk tidak terbukti sesuai dengan pasal yang kami dakwakan dan kami tuntut, itu adalah pasal 338 KUHP. Baik.
Mas Putu, apakah nantinya jaksa akan menyiapkan bukti-bukti baru atau pihak Kejari sebenarnya sudah yakin bahwa bukti-bukti yang selama ini dihadirkan dalam persidangan sebenarnya sudah cukup kuat untuk menjerat terdakwa Ronald Tanur? Sebenarnya untuk bukti-bukti yang sudah kami sajikan di pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya itu sudah cukup, Mbak, menurut kami dari jaksa peneliti maupun jaksa yang menyidangkan itu sudah menyatakan itu lengkap pada saat P21. Nah, itu sudah merupakan bisa kami hadirkan ke persidangan. Nah, tentunya kami yakin itu bisa membuktikan untuk persidangan ini bisa sesuai dengan harapan dan tidak dijatuhkan hukuman yaitu vonis bebas. Nah, untuk nanti langkah kami untuk mengambil kasasi ini, tentunya kami sambil menunggu salinan putusan itu, kami juga akan melihat di sini nanti kita akan mempersiapkan formulasi yang akan dituangkan dalam kasasi tersebut. Karena untuk kasasi ini nantinya juga dari judek fakti yang ada di pengadilan tingkat pertama ini nanti harusnya nanti dinilai oleh Mahkamah Agung tentunya untuk mengoreksi apakah ada kesalahan yang mungkin terjadi dalam peradilan di bawahnya ini, seperti itu. Jadi nanti kami akan menuangkan dalam kasasi tersebut diantaranya adalah mengenai hal-hal yang mungkin nanti bisa bisa menjadi berhasil dalam melakukan penuntutan yang telah kami laksanakan sebelumnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, Mas Putu, saya ingin minta tanggapan Anda atas salah satu pertimbangan yang cukup mencengangkan. Disebutkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim memvonis bebas Ronald Tanur adalah karena yang bersangkutan sempat berupaya memberikan bantuan pernapasan terhadap Dini Sera Afriani. Menurut Anda seperti apa? Ya, itu sudah menjadi fakta yang terungkap juga di persidangan, Mbak. Jadi sebenarnya mereka ini pada saat datang ke tempat hiburan itu sudah bersama dengan pelaku juga dan juga bersama dengan korban. Nah, tentunya pada saat mereka selesai dan melakukan cekcok di tempat lokasi parkir itu juga, nah itu sebenarnya itu sudah menjadi bukti bahwa mereka ini sebelumnya ada permasalahan, dan pada saat di parkiran itu juga sudah ada beberapa saksi, yaitu seperti satpam, security yang sudah menanyakan apakah kenal dengan korban yang tergeletak di parkiran tersebut. Nah, pada saat itu juga sempat bilang tidak kenal. Nah, gitu. Baik, Mas Putu, kami tunggu langkah dari Kejari Surabaya untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Iya, terima kasih Mbak Stefani, selamat sore.